langsung dimulai. Bentar. Sorry. Oke, aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya mewakili kelompok 3 menyampaikan hasil analisis kelompok 3 mengenai sumber daya lahan dan air di Das Blorong. Kelompok 3 sendiri memiliki anggota, saya sendiri Fathiyah Janugreng Tias, Grahasta Reh Halika, Hasna Maimunah, Hendika Arif, Isania Ramadanti, dan Raditya Pradana. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Grahasta. Saya akan menyampaikan terkait deskripsi wilayah. Das Blorong merupakan das yang melintasi dua kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Kendal dan Kota Semarang, yang memiliki luas sebesar 208,20 km persegi. Hulu das berada pada Gunung Ungaran. Kemudian untuk analisis sumber daya lahan dibagi beberapa bab, yaitu satuan lahan di Das Blorong, kemampuan lahan, kesesuaian lahan, ketimpangan penggunaan lahan, dan rekomendasi penggunaan lahan. Selanjutnya yaitu satuan lahan di Das Blorong. Satuan lahan di Das Blorong dibagi menjadi 11 bagian, yaitu landai, lembah sungai, perbukitan agak curam, perbukitan curam, perbukitan rendah, sangat curam, agak miring, curam, dataran banjir, dataran berombak, dan kaki lereng. Delineasi dilakukan berdasarkan interpretasi dari morfologi yang dilihat pada citra dam yang telah dilakukan hillshade. Baik, selanjutnya adalah kemampuan lahan. Sebelumnya, perkenalkan saya Hasna Maimunah. Kemampuan lahan, evaluasi kemampuan lahan yang telah dilakukan menggunakan metode matching dengan data yang digunakan yaitu kepekaan erosi, tingkat erosi, drainase, permeabilitas, lereng, salinitas, kedalaman tanah efektif, tekstur tanah, ancaman banjir, dan kerikil atau batuan. Data-data tersebut diolah pada tabel sehingga membentuk sebuah kriteria kelas kemampuan lahan per parameter berdasarkan faktor pembatas tersebut. Untuk kesesuaian lahan pertanian, komoditas yang dianalisis dalam evaluasi kesesuaian lahan pertanian di Das Blorong yaitu padi dan jagung. Tanaman padi dan jagung dipilih dalam analisis kesesuaian lahan pertanian karena kedua jenis tanaman ini merupakan tanaman yang paling umum ditanam pada wilayah kajian. Parameter kualitas lahan yang digunakan dalam analisis kesesuaian lahan pertanian yaitu suhu, curah hujan, drainase, tekstur tanah, kedalaman tanah, salinitas, kemiringan lereng, bahaya erosi, banjir, dan jenis batuan. Kelas kesesuaian lahan pertanian dibagi menjadi S1 sangat sesuai, S2 sesuai, S3 tidak sesuai, dan N atau sangat tidak sesuai. Nah, berikut adalah peta kesesuaian lahan pertanian padi. Nah, berikut adalah peta kesesuaian lahan pertanian jagung. Kesesuaian lahan non-pertanian. Analisis kesesuaian lahan non-pertanian yang diusung dalam penelitian ini yaitu analisis kesesuaian lahan taman bermain. Metode yang digunakan dalam analisis kesesuaian lahan taman bermain yaitu dengan metode perbandingan
dan juga metode pengharkatan atau scoring. Kelas dibagi menjadi 3, yaitu kelas 3 untuk lahan yang memiliki tingkat kesesuaian tinggi, kelas 2 untuk lahan dengan tingkat kesesuaian lahan sedang, dan juga kelas 1 untuk lahan dengan tingkat kesesuaian lahan rendah. Data tersebut kemudian diberikan bobot dan dikelaskan. Parameter kualitas lahan yang digunakan dalam analisis kesesuaian lahan taman bermain yaitu drainase, tekstur tanah, kedalaman tanah, kemiringan lereng, bahaya banjir, dan juga jenis batuan. Kelas kesesuaian lahan yang dibagi menjadi S1 atau sangat sesuai, S2 sesuai, S3 tidak sesuai, dan N sangat tidak sesuai. Berikut adalah peta kesesuaian lahan taman bermain. Oke, selanjutnya ketimbangan penggunaan lahan. Ketimbangan penggunaan lahan tersebut dapat dilihat dengan membandingkan antara peta penggunaan lahan di das Blorong dan peta kemampuan lahan hasil dari analisis yang telah dilakukan. Nah, dari overlay dua peta ini dapat dilihat bahwa adanya ketimbangan penggunaan lahan. Setiap lahan itu mempunyai kemampuan lahannya tersendiri, di mana lahan tersebut cocok untuk digunakan suatu penggunaan tertentu, sehingga jika penggunaan itu tidak sesuai maka akan mengganggu keseimbangan lahan tersebut. Seperti misalnya lahan kelas 4 digunakan untuk permukiman, itu akan mengganggu keseimbangan lahan tersebut. Untuk arahan penggunaan lahan sendiri itu dapat dilihat di gambar ini bahwa bagian hulu das Blorong itu ya adalah Gunung Ungaran dan cocok untuk wisata dan hutan lindung begitu. Untuk dataran tingginya sendiri itu di das Blorong cocok untuk pertanian dan karena morfologinya yang cocok gitu. Terus untuk dan bagian-bagian yang lainnya itu untuk misalnya pada bagian hilir das itu cocok untuk pertanian karena tanahnya merupakan berasal dari tanah aluvial begitu, sehingga cocok untuk pertanian. Nah, untuk selengkapnya bisa dilihat di gambar ini. Oke, selanjutnya menyambung terkait bahasa analisis sumber daya air. Untuk bahasanya sendiri terdiri dari ketersediaan air meteorologis, ketersediaan air permukaan, potensi air tanah, kebutuhan air mencakup domestik, pertanian, peternakan, dan industri, serta neraca air exiting dan rekomendasi pengelolaan sumber daya air. Lanjut. Oke, untuk ketersediaan air meteorologi sendiri, ketersediaan air meteorologi dihitung dengan metode neraca air Thorndike. Perhitungan Thorndike menggunakan parameter evapotranspirasi potensial atau EP, selisih presipitasi, akumulatif potensial water loss, water loading capacity, evapotranspirasi aktual, dan surplus serta defisit yang ada setiap bulan. Perhitungan sendiri dilakukan pada curah hujan probabilitas 60% dan 80%. Berdasarkan hasil, nilai rata-rata curah hujan dari probabilitas 60% adalah 183,112 mm dan nilai probabilitas 80% adalah 135,158 mm. Dari sini dapat dilihat dari
Probabilitas yang berbeda menunjukkan nilai yang berbeda, di mana probabilitas yang lebih kecil menghasilkan nilai curah hujan yang lebih tinggi, yaitu di probabilitas 60%. Lanjut, selanjutnya di grafik ketersediaan air meteorologis. Jadi buat grafik ketersediaan air meteorologis sendiri melihat dari surplus dan defisit yang terjadi pada tiap bulan. Berdasarkan grafik ketersediaan air pada probabilitas 60% sendiri menunjukkan bahwa ketersediaan air mengalami surplus pada selama 8 bulan dengan nilai surplus tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 242,581 mm per bulan. Sedangkan pada grafik kesediaan air meteorologis DAS Blorong probabilitas 80%, periode surplus terjadi selama 5 bulan dengan nilai surplus tertinggi terjadi di bulan Februari sebesar 420,343 mm per bulan. Mungkin seperti itu. Selanjutnya yaitu ketersediaan air permukaan. Ketersediaan air permukaan atau debit andalan dihitung dengan menggunakan data nilai surplus air bulanan. Perhitungan ketersediaan air permukaan dilakukan pada curah hujan probabilitas 60% dan probabilitas 80%. Nilai limpasan permukaan atau DRO diperoleh dari setengah nilai surplus bulan tersebut yang ditambah dengan setengah nilai surplus bulan sebelumnya. Perhitungan ini mengasumsikan bahwa surplus air bulan ini setengahnya akan menjadi limpasan permukaan, sedangkan setengahnya lagi akan tersimpan sebagai air tanah dan akan menjadi imbuhan air limpasan permukaan pada bulan berikutnya. Perhitungan jumlah ketersediaan air permukaan dihitung dengan mengkalikan nilai DRO dengan luas wilayah kajian dalam satuan yang sama. Nilai debit limpasan permukaan atau DRO paling tinggi pada perhitungan probabilitas 60% berdasarkan tabel di samping, yaitu pada bulan Februari, yaitu sebesar 0,237 meter atau 237 mm dengan jumlah ketersediaan air sebesar 78.888.965 meter kubik. Sedangkan pada perhitungan curah hujan probabilitas 80%, nilai debit limpasan permukaan atau DRO tertinggi pada bulan Maret. Nilai DRO pada bulan Maret yaitu sebesar 0,281 meter atau setara dengan 281 mm. Nilai DRO pada perhitungan curah hujan probabilitas 60% di bulan Agustus hingga Oktober dan di bulan Juli hingga November pada perhitungan curah hujan probabilitas 80% sebenarnya adalah 0 atau tidak ada limpasan permukaan. Namun pada kondisi tersebut diasumsikan bahwa tetap terdapat debit limpasan permukaan, namun jumlahnya sangat kecil sehingga diberikan nilai senilai 1 mm atau setara dengan 0,001 meter. Jumlah ketersediaan air pada bulan tersebut yaitu sebanyak 333.569 meter kubik. Lanjut. Ketersediaan air permukaan tahunan di Das Blorong yaitu nilai debit limpasan DRO pada probabilitas 60% dapat dilihat pada tabel di atas bahwa jumlahnya lebih tinggi dibandingkan nilai debit limpasan permukaan pada probabilitas 80%. Nilai debit limpasan atau DRO tahunan probabilitas 60% yaitu sebesar 1,297 meter atau setara dengan 1.297 mm. Sedangkan nilai debit limpasan permukaan atau DRO tahunan probabilitas 80% hanya sebesar 0,898 meter atau setara dengan 898 mm. Jumlah ketersediaan air permukaan tahunan pada probabilitas 60% adalah 431.342.605,187 meter kubik. Sedangkan pada probabilitas 80% adalah sejumlah 298.387.385,858 meter kubik. Lanjut. Potensi air tanah.
Pengukuran potensi air tanah menggunakan presipitasi air hujan dengan asumsi bahwa imbuhan air tersebut menembus tanah atau terinfiltrasi dan disesuaikan dengan tingkat penambahan air hujan dan karakteristik batuan geologi permukaan. Potensi air tanah yang terdapat di das blorong dianalisis berdasarkan batuan atau litologi dan berbasis per kecamatan. Potensi air tanah ini dihitung dengan probabilitas 80% dan probabilitas 60% untuk mengetahui perbedaan jumlah air tanah yang terdapat di das blorong dengan membedakan imbuhan air tanah dari jumlah probabilitas 80% dan probabilitas 60%. Kemudian selanjutnya adalah pada kebutuhan air. Kebutuhan air di das blorong dibagi menjadi beberapa kegiatan seperti domestik, pertanian, peternakan, industri, hotel, dan beberapa faktor lain. Penilaian kebutuhan ini dibagi berdasarkan daerah-daerah yang terdapat pada das blorong. Pada das blorong ini mencakup 2 kabupaten atau kota, yaitu Kota Semarang dan Kabupaten Tegal. Kebutuhan air di masing-masing kegiatan dinilai menggunakan parameter yang berbeda-beda, seperti jumlah penduduk, luas lahan pertanian, jumlah hewan ternak, jumlah tempat ibadah, jumlah karyawan industri, jumlah tempat tidur, dan jumlah murid sekolah. Selanjutnya. Kemudian ini adalah kebutuhan air domestik pada das blorong. Kebutuhan domestik tertinggi terdapat pada Kecamatan Kaliwungu dan terendah pada Kecamatan Pegandon. Selanjutnya. Kemudian ini adalah kebutuhan air untuk sektor pertanian. Kebutuhan air pertanian tertinggi terdapat pada Kecamatan Boja dan terendah terdapat pada Kecamatan Ngalian. Dan untuk besaran kebutuhan air pertanian untuk lahan Tegalan tertinggi, mohon maaf kembali sebentar. Untuk lahan Tegalan diketahui bahwa Kecamatan Singorojo membutuhkan air paling besar. Dan untuk Kecamatan Mijan memiliki lahan perkebunan paling luas. Lanjut. Kemudian ini adalah kebutuhan air untuk perikanan. Kebutuhan air perikanan di Kecamatan Kaliwungu merupakan yang tertinggi pada das blorong ini. Lanjut. Kemudian untuk kebutuhan air peternakan di Kecamatan Boja juga merupakan kebutuhan air yang tertinggi di das blorong ini. Sedangkan kebutuhan air paling sedikit terdapat pada Kecamatan Kendal. Kemudian untuk boleh dilanjut. Kemudian untuk kebutuhan air industri, kebutuhan air industri di semua kecamatan Kota Semarang memiliki besaran yang sama, yaitu sebesar 1.303.963,2 meter kubik per tahun. Dan untuk kecamatan di Kabupaten Kendal membutuhkan sebanyak 202.176 meter kubik per tahun. Lanjut. Kemudian untuk kebutuhan air perhotelan pada Kota Semarang memiliki angka yang tinggi dan ini merupakan rata-rata dari semua kecamatan di Kota Semarang. Lanjut. Kemudian kebutuhan air untuk kegiatan sekolah dan ibadah. Untuk sekolah di Kecamatan Brangsong merupakan yang tertinggi. Sedangkan untuk kegiatan ibadah tertinggi pada Kecamatan Boja. Lanjut. Kemudian ini adalah kebutuhan air total dari yang terdapat pada das blorong dari Kota Semarang dan Kabupaten Kendal, di mana Kecamatan Boja menjadi kecamatan yang membutuhkan air paling banyak, sedangkan Kecamatan Pegandon membutuhkan air yang paling sedikit. Perhitungan total kebutuhan air ini dapat digunakan untuk melakukan perencanaan manajemen sumber daya air di setiap daerah. Lanjut. Kemudian ada neraca air existing. Neraca air existing diketahui berdasarkan perbandingan ketersediaan air dengan kebutuhan air pada periode yang sama. Ketersediaan air ditinjau dari setiap kecamatan pada das blorong
yang dihitung berdasarkan rasio antara cakupan wilayah kecamatan dan luas total das serta potensi airnya. Kebutuhan air dihitung berdasarkan kebutuhan total dari yang telah dihitung sebelumnya. Lanjut. Kemudian ini adalah grafik analisis neraca air existing pada das Blorong, di mana terlihat paling tinggi terdapat pada Kecamatan Kalibungu Selatan untuk probabilitas 60% dan 80%. Lanjut. Kemudian ada rekomendasi pengelolaan sumber daya air. Ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk pengelolaan sumber daya air di Das Blorong, antara lain pengelolaan limbah air, baik domestik maupun non-domestik. Kemudian penataan ruang pada daerah hulu dan hilir, khususnya pada bantaran sungai, konservasi daerah hulu yang masih berupa hutan lindung, dan pengendalian penggunaan air tanah. Lanjut. Untuk kesimpulan sendiri, berdasarkan analisis terhadap karakteristik lahan dan pada subdas Blorong digolongkan menjadi beberapa satuan lahan, yaitu puncak, lereng atas, lereng tengah, lereng bawah, lereng kaki, dataran aluvial, dataran banjir, ikir, dan perbukitan, serta lembah sungai. Lalu dengan metode weight factor matching yang telah dilakukan menghasilkan lahan dengan kelas 4 hingga 8, yaitu antara lain dataran aluvial, dataran banjir, ikir, dan lereng. Masing-masing kelas tersebut memiliki arahan penggunaan lahan yang sesuai. Misalnya saja untuk kelas 4 itu cocok untuk digunakan sebagai lahan tanaman semusim dan tanaman pertanian pada umumnya, tanaman rumput, hutan produksi, dan pengembalaan, hutan lindung, dan suaka alam. Lalu hasil analisis sumber daya air pada subdas Blorong berdasarkan ketersediaan air meteorologis dapat dihitung dengan metode neraca air Trondwatt meter menggunakan data curah hujan bulanan dan suhu bulanan selama 34 tahun dari tahun 1979 hingga 2013. Hasil perhitungan neraca dengan probabilitas 60% menunjukkan bahwa curah hujan umumnya memenuhi kebutuhan evapotranspirasi potensial yang dipengaruhi oleh suhu dan lama penyinaran matahari kecuali di bulan Juli hingga Oktober, dan mengalami defisit air di bulan tersebut, yaitu Juli hingga Oktober. Lalu hasil perhitungan neraca air probabilitas 80% menunjukkan bahwa curah hujan umumnya memenuhi kebutuhan evapotranspirasi potensial kecuali di bulan Januari dan bulan Juni hingga November, sehingga terjadi defisit di bulan tersebut. Yang mana lebih banyak terjadi defisit dibandingkan dengan neraca air probabilitas 60%. Demikian presentasi dari kelompok Das Blorong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.